Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional Sabtu 2 Mei 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara oleh pemimpin barisan paling kanan. Pada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan pengatur upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Istirahat sebentar. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia, bangsa
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Dan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan menuju gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Pelajar Indonesia. Ikrar pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk satu, belajar dengan baik. Dua, menghormati orang tua. Tiga, menghormati guru. Empat, rukun sama teman. Lima, mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara. Ikrar Iqbal. Dak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan
Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri Kriki yang saya cintai dan sangat saya banggakan pula, anak-anak siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Kriki. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena kita selalu diberikan kesempatan dan keafiatan sehingga pada pagi hari ini kita juga masih bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Shalawat serta salam juga marilah selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak keluarga, sahabat, serta pengikut beliau mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian yang saya banggakan, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 pada tanggal 2 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun dan damai. Bapak Ibu, pelajar dan seluruh insan pendidikan yang beriman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, peneguhan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alami manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMOM, asa atau ilmu, kasih sayang, asuh, pendampingan, dan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan berkepribadian utama lainnya. Sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pembelajaran mendalam atau yang lebih kita kenal dengan nama deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Yang pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 2025 dialokasikan untuk 12.000 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asli, kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat: makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, dan kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu-lagu, nilai-nilai utama dapat diinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, serta tes kemampuan akademik. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba olahraga dan seni juga diselenggarakan untuk mengembangkan
bakat dan minat serta jiwa kesatria. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap atau pembelajaran jarak jauh, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan meningkatkan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak Ibu Guru, para pelajar, dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam maupun di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M: mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Dan ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi Ibu sudah menyampaikan amanat dari pidato Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin demikian amanat upacara yang saya sampaikan pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia, dan nikmat-Mu. Pada hari ini kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisi-Mu dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Pemberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada para guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh insan pendidikan agar mampu mendidik penuh cinta kasih,
untuk melahirkan generasi unggul yang memiliki kompetensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha melindungi dan Maha memberi keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat dan bakat secara optimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami. Ridhoilah setiap langkah kami dan dalam memajukan pendidikan Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya.